Malam hari ini hadir di tengah kita Ananda Ustadz Haji Muhammad Masyiuddin Nur yang barusan pulang dari umrah bersama adik-adiknya. Nah, maka pada malam hari ini kami mintakan kepada Ananda Ustadz Haji Muhammad Masyiuddin Nur untuk memberikan tausiah agama atau berikan ceramah di tengah-tengah anak santri serta kita bertahan kepadanya. Kami persilahkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Yang artinya, dan jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan bisa menghitung nikmat tersebut. Ada kalanya nikmat Allah yang besar maupun yang kecil, kita kada akan bisa menghitung berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita bangun guring, bebuncilak mata, nikmat Allah. Jika kada bebuncilak, kita berjalan, nikmat Allah. Kita kau makan, nikmat Allah. Kita hadir di majlis, nikmat Allah. Namun dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, ada nikmat yang sangat besar yang mesti kita mensyukurinya. Ada nikmat yang sangat agung yang mesti kita mensyukuri, yaitu nikmat dijadikannya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa kita berdoa, tanpa kita meminta kepada Allah, semata-mata fadlun min Allah, karunia dari Allah, kita dapat nikmat, yaitu dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nikmat yang sangat besar. Begitu besarnya, bahkan umat-umat Nabi terdahulu, bukan hanya umat, bahkan nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, mereka menginginkan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti contoh, Nabiullah Musa alaihi salam, beliau pernah berdoa, ujar sidin, "Rabbi ja'alni min ummati Muhammad." Itu doa Nabi Musa alaihi salam. Wahai Tuhanku, jadikan aku termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa termasuk ulul azmi. Beliau meminta agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti ini satu nikmat yang besar, yang sangat-sangat kita mesti harus mensyukuri nikmat tersebut. Bal jami'ul anbiya yas'alun, bahkan bukan hanya Nabi Musa, seluruh para nabi itu mereka meminta agar mereka dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu semua nabi meminta agar dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa berdoa, "Rabbi ja'alni min ummati Muhammad", Allah berwahyu kepada Nabi Musa, ujar Tuhan, "Innaka la tudrikuha." Wahai Musa, engkau tidak bisa memperoleh nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, "Wahai Musa, engkau tidak akan bisa memperolehnya." Oh, nabi-nabi bahar itu berdoa, "Ya Allah, jadikan ulun umat Nabi Muhammad. Allah, jadikan aku umat Nabi Muhammad." Seluruh nabi meminta seperti itu, agar mereka dapat menjadi umat Nabi Muhammad. Hanya satu nabi yang dikabulkan oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Nah, karena Nabi Isa turun ke bumi ini menjadi bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tanpa kita meminta, tanpa kita berdoa,
kita sudah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa para nabi dahulu dan para umat-umat terdahulu itu kepingin menjadi umat Nabi Muhammad? Nah, ini yang jadi takunan kita. Jadi pertanyaan kita, kenapa? Nah, karena umat-umat dahulu, nabi-nabi dahulu itu mereka tahu banyaknya khasais, banyaknya kemudahan-kemudahan, kemuliaan-kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad, tapi tidak diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu. Orang-orang bahari itu tahu sudah. Makanya minta, ya Allah jadikan aku umat Nabi Muhammad. Tapi kada dikabulkan Tuhan. Seorang hanya lahir jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa di antara keistimewaan, kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama di antara kemudahan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu Rabbul Isya. Rabbul Isya. Artinya apa? Diangkat beban-beban yang berat, yang mana beban-beban itu dipikul oleh umat-umat Nabi terdahulu. Jadi beban berat itu kada ada lagi gasan kita, ada. Makanya ada kalimat di Quran yang Allah, kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya kada ada lagi beban berat kecuali yang kita mampu. Kada ada lagi beban berat. Nah, sedangkan umat-umat bahari itu bebannya berat. Contoh beban berat, kakat ima asabat najasatun walau massat jilda. Ini syariat umat bahari. Umat bahari itu syariat yang beratnya seperti memotong sesuatu yang terkena najis. Misal baju nih, karena najis. Kayak pas cara menyucikannya, tatap. Jadi ibaratkan bebaju itu banyak luangnya. Ibaratkan bahasa lawar itu banyak luangnya. Karena tatak terus. Karena tahi ini, karena darah. Itu umat Nabi bahari. Walau masat jildah, walaupun mengenai kulit. Nih misalnya di jari nih atau di tangan karena najis, wajib dihiris kulit. Wah, kita adalah nang itu kadanda. Kenapa kadanda? Karena kita berkat Nabi Muhammad SAW. Itu aja. Berkat Nabi ini aja sebutnya. Nah, sehingga kita tuh mudah kena najis. Lihat najisnya dulu. Nah, najis mughalladhah kah, mutawassithah kah, mukhaffafah. Bila mutawassithah pulang hukmiyah kah, ainiyah kah? Mudah. Ada yang sulit. Nah, kalau umat bahari tata walaupun kulit seorang, nah itu pun ditata. Bahkan di dalam syariat Nabi kita ini masih ada ikhtilaful a'immah, ada pulang khilafnya. Contoh misal, kalau pendapat dalam madhab kita Syafi'i itu setiap kotoran binatang walaupun yang bisa dimakan tuh hukumnya najis. Kalau itu najis. Nah, di luar madhab kita seperti madhab Imam Malik, kalau binatangnya boleh dimakan nggak ada najis. Nah, nyaman pulang nih. Kita misal ke Makkah umrah, dihirai lawan burung dara misalnya. Burung dara boleh dimakan. Pakaian itu aja pulang sebuting, ihram itu aja pulang sebuting besi. Boleh pendapat Imam Malik kita. Nah, jadi kemudahan-kemudahan itu sangat banyak di dalam umat Nabi Muhammad. Kada sedikit. Kada sedikit. Itu hanya masalah najis. Masalah orang kenapa berzakat, ada yang berduit, ada yang bebaras. Jadi macam-macam kemudahan. Namun kita teliti itu sangat banyak. Di antara kesulitan umat-umat bahari itu apa lagi? Waqatil a'dha idza kana 'asiyatan. Syariat orang bahari itu kalau dia mau taubat itu mesti dipotong anggota tubuhnya. Contoh, misal inya berdusta. Kayak apa cara taubatnya? Tatak ilat.
Umat Nabi kita bang? Ada. Kenapa? Berkat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu aja sebabnya. Makanya umat Bahari itu hendak jadi umat Nabi. Sebab ringan. Kita berdusta, beristighfar, diampuni Tuhan dosa. Ya kan? Kada sulit. Umat Bahari berdusta, tatak ilat. Habis ilat ya Allah. Misal pulang berdosa napa dalam urusan mata, mandang yang haram, faqil ain, wajib dicabut matanya mun hendak bertobat. Jadi ibaratkan hendak bertobat itu mungkin umat Bahari itu berpikir dulu. Ya Allah, berpikir dulu. Kada bermata lagi, kada bermuntung lagi. Nah, itu diantara kemudahan umat Nabi kita. Kita melihat yang haram, kadang kita bawa berwudu gugur dosa-dosanya. Kita membaca Quran dapat pahala lagi kita. Nah, jadi mudahnya syariat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah. Allah Ta'ala berfirman menyatakan tentang umat Nabi Muhammad, wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsah thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafurar rahim. Ujar Allah Ta'ala, barang siapa yang berbuat kejahatan, berbuat maksiat atau menzalim dirinya, kemudian ini orang umat Nabi ini minta ampun kepada Allah, dia akan temui Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Terbuka lebar pintu tobat. Sebanyak apapun dosa umat Nabi Muhammad itu masih terbuka pintu untuk bertobat. Yajidillaha ghafurar rahim. Jadi ini kalimat ayat di akhir ini napa ngarannya? Tabsyir, kabar gembira untuk kita. Asal kita mau aja bertobat, summa yastaghfirillah. Mau aja bertobat, yajidillah ghafurur rahim. Kada ada istilah umat Nabi itu mun bertobat pacol mata. Amun bertobat tatak ilat. Amun bertobat tatak macam-macam. Nah, kada ada. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara beratnya syariat umat-umat dahulu itu apa? Kal mu'akhadah 'alal khata' wan nisyan. Umat Nabi Bahari itu mereka akan disiksa Allah, ditindak Allah kalau melakukan dosa dengan sebab salah atau lupa. Kadi ingat menggawi dosa disiksa. Tasalah menggawi dosa disiksa. Coba umat Nabi kadi ingat sembahyang maghrib, asalkan kadi ingatnya bukan urusan yang dilarang Allah, artinya urusannya bukan yang tahrim atau karahah, bukan makruh atau haram. Misalnya mutalaah kitab, kadi ingat maghrib udah sampai masuk isya, dosa lah, ada dosa. Atau orang ini begawi, padahal kesibukan begawi lalu kadi ingat. Kadi ingat nih kan mau rancak hari-hari kadi ingat tuh istilah. Kesibukan waktu itu lalu kadi ingat. Nah ini kada berdosanya, cukup diqadha. Sedangkan umat-umat yang Bahari itu salahkah, lupakah, pasti ditindak oleh Allah Subhanahu wa taala. Shallu 'alan Nabi Muhammad. Yang kedua contoh keistimewaan umat Nabi Muhammad. Napa? Kasratus thawab ma'a qillatil amal. Banyaknya umat Nabi ini dapat pahala padahal sedikit beramal. Nah itu. Umat-umat Bahari itu dikisahkan umurnya ada yang sampai 700 tahun, 1000 tahun. Behimatnya beramal hari-hari, tetap tertinggi umat Nabi kita nih, derajatnya kayaknya di surga. Padahal umat Nabi ini rata-rata umur kada panjang kayak umat Bahari. Kada panjang kayak umat Bahari. Tapi urusan thawab, urusan pahala, urusan ganjaran dari Allah itu pasti lebih besar. Walaupun sedikit beramal. Contohnya, sedikit beramal tapi ganal pahalanya. Rasulullah bersabda, raka'atani bisiwakin khairun min sab'ina raka'atan bila siwak. 2 rakaat
2 rakaat kita kerjakan dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Siwak aja dilihat biasa, harganya murah, tapi sekali kita makai itu, wah ini lebih baik daripada 70 rakaat yang ada bersiwak. Sedikit amalnya, sawatlah semanit bersiwak kada sawat. Sedikit beramal tapi ganal pahalanya. Nah, apalagi contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin muslim yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin 12 tatawu'an ghaira faridah illa banallahu lahu baitan fil jannah." Ujar Nabi, tidaklah dari seorang hamba sembahyang karena Allah Ta'ala setiap harinya 12 rakaat sembahyang sunnah. Ini tafsirnya tentang sembahyang sunat rawatib qabliyah ba'diyah. Orang tuh dalam sehari semalam itu melakukan qabliyah ba'diyah sebanyak 12 rakaat. 12 saja. 12 rakaat ini kada lawas, ada sawat sejam. Mau digabung-gabung kada sampai sejam. Nah, itu faidahnya Allah bangunkan dia satu rumah di dalam surga. Allah bangunkan dia satu rumah di dalam surga. Para jamaah rahimakumullah, surga ini kada kawa dibanding lawan dunia. Bahkan disebutkan keandakan tongkat. Nah, keandakan tongkat lain tongkatnya. Keandakan tongkat yang ada di surga itu lebih mahal dari dunia dan isinya. Keandakannya aja nya. Rumahnya bang, kada dikisah lagi. Maka ada kau mengisah surga ini kada kau. Rumahnya bang, lebih lagi. Makanya orang-orang saleh terdahulu, para aulia itu mereka kada takutan mati. Orang saleh bang, ya orang wali. Kenapa kada takutan? Mereka banyak diisi rumah di sana. Inya orang bila sudah ibaratkan tuh ada rumah di surga, pacang tadiami. Pacang bakal tadiami di situ. Nah, jadi keandakan tongkatnya tuh aja disebutkan itulah lebih mahal daripada dunia dan seisi. Nah, para jamaah rahimakumullah, apa 12 rakaat yang ringan tapi kita dapat rumah sebuting di surga. Karena isok pulang digawe dapat pulang sebuting rumah di surga. Nah, itu satu qabliyah zuhur 4 rakaat. 4 sudah nih. Imbahnya ba'diyah zuhur 2 rakaat. 6 sudah. Imbahnya pulang ba'diyah maghrib 2 rakaat 8. Ba'diyah isya 2 rakaat 10. Sunat subuh 2 rakaat 12. Jadi jangan sembahyang tuh mencari pardunya aja. Bebaya salam hilang orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi, hilang orangnya. Rugi ini. Rugi. Karena ini menyia-nyiakan kesempatan sedikit beramal tapi ganal pahala. Nah, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, ada lagi disebutkan dalam hadis itulah bahwa kalau orang membaca sekali, ini dalam hadis, kalau orang membaca sekali tasbih yang diajarkan oleh Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, maka sekali kita membaca itu seimbang tasbih kita dengan tasbih seluruh alam. Berapa banyak makhluk yang diciptakan Allah itu. Kita sekali membaca sama kayak tasbih mereka. Sekali baca beratlah ada, tapi pahalanya ganal. Nah, apa tasbih yang diajarkan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Tasbihnya subhanallahil azim wa bihamdihi ad'afa ma yusabbihuhu jami'u khalqih wa kama yuhibbu wa yarda wa kama yanbaghi lah.
Cukup sekali. Besokan sekali, kemarin sekali. Nilainya sama kayak seluruh alam bertasbih. Jadi qillatul amal kasratus sawab. Fi qillatil amal, banyaknya pahala, sedikit amal. Ada lagi disebutkan di antara amalan yang banyak juga pahalanya. Kita baca 10 kali, kita dapat pahala 40 juta pahala. Nah, ibaratkan kita ini tahu hutang lawan orang, kita ini ada maksiat mungkin 10 kali, 1000 kali. Ini 40 juta banyak ini masih. Napa bacaannya? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan ahadan samada lam yattakhidh sahibatan wala walada wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 10 kali. Dan ini amalan-amalan sangat dianjurkan bagi kita yang anom, terlebih lagi bagi yang sudah tua. Karena ini sangat sedikit waktunya untuk beramal, tapi nilainya sangat besar. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, itu diantara keistimewaan dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang ketiga, keistimewaan dijadikan umat Nabi Muhammad ini adalah di akhirat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya yang namanya haudun Nabi. Nabi punya telaga. Nabi punya telaga. Yang mana yang lebih utama untuk meminum di telaga Rasulullah tersebut adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad. Jadi kita untung di padang mahsyar yang banyak huru-haranya, orang ketakutan di situ. Tapi ada telaga Nabi. Kalau orang jadi umat Nabi, ada harapan meminum di sana. Ada harapan meminum di sana. Nah, para jamaah rahimakumullah. Rasulullah bersabda, ujar Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang kada bisa berterima kasih dengan manusia, ini orang tidak bisa berterima kasih kepada Allah. Maksud annas di situ, sebagian para ulama menyebutkan itu annas maknanya ar-rasul. Jadi orang yang tidak bersyukur dengan Nabi sama kada bersyukur dengan Allah Ta'ala. Yang kada pernah bersyukur dijadikan umat Nabi, kada pernah. Hadir maulid, kada pernah juga membayangkan aku ni umat Nabi. Hadir maulid biasa-biasa saja. Nah, mestinya kita ada waktu bersyukur. Syukur dengan iman, kita dapat nikmat iman. Syukur kita dapat nikmat Islam. Syukur pula kita dapat nikmat dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada bisa orang hanya berkata misalnya aku cukup bersyukur dengan Allah, tapi kada bersyukur lawan Nabi. Nah, kada bisa. Nah, para jamaah rahimakumullah. Nah, bagaimana cara bersyukur dengan Nabi? Nah, itu yang pertama, mengamalkan yang diperintah oleh Nabi. Itu cara bersyukur lawan Nabi. Napa yang disuruh Nabi amalkan. Contohnya sembahyang qabliyah ba'diyah 12 rakaat tadi. Dan banyak contoh yang lain, sembahyang bersiwak, jangan kada bersiwak. Duit banyak, nukar HP wani aja. Nukar baju wani aja. Nukar siwak takutan. Padahal 10.000, 15.000 tuh harganya. Kelalaian sebagian kita tuh dengan siwak. Bahkan mungkin kita melihat di Masjidil Haram maupun Masjidin Nabawi, itu sekian ribu manusia mencari yang bersiwak tuh ngalih. Jadi yang bersiwak tuh ngalih. Apakah mazhab orang tuh lain non kita? Kata Allah alam. Tapi mencari orang yang bersiwak tuh ngalih. Padahal orang banyak menjual siwak di situ. Itu tuh. Jadi kada di wadah kita yang ngalih mencari orang bersiwak. Di sana pun ngalih mencari orang bersiwak. Ngalih benar. Dan puncak kita bersyukur kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu kita menjadikan Nabi uswatun hasanah.
Sebagaimana di Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi itu ada akhlak yang mulia, ada budi pekerti yang baik. Uswatun hasanah ini khusus untuk Nabi. Lah, kada bisa uswatun hasanah ini lawan orang kada bisa. Jadi kalau hendak menjadikan sebagai panutan ini hanya Nabi. Kada boleh lain pada Nabi. Karena selain daripada Nabi itu mau berdosa. Lain daripada Rasulullah dan para Nabi yang lain itu mau berdosa. Para wali kada bisa punya makam uswatun hasanah, kada boleh. Nah, kadang-kadang ada orang kenapa nggawi ini aja? Guru si anu nggawi itu ha? Kenapa kayak ini pandiran? Guru anu pandirannya kayak itu juga. Ini kada paham nih ngarannya. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu hanya dalam diri Nabi, kada bisa pada orang-orang lain. Kada bisa. Karena sehebat-hebat wali itu pasti bisa melakukan maksiat. Jadi kalau hendak menjadikan uswatun hasanah siapa? Rasulullah. Bujurkah kadakah aku nih gawi ini di hati pang Nabi? Kayak apa penjelasan ulama? Nah, nyari di situ. Jangan berdalil gawi maksiat ini. Guru si anu pang menggawi itu kada menyelamatkan kita di akhirat. Gawi ini ulama anu menggawi kada menyelamatkan kita di akhirat. Nah, jadi kalau orang sudah menjadikan Nabi uswatun hasanah, ini puncak syukur dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, para jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkat dzurriyyat Rasulullah, wabil khusus para habaib yang hadir di hadapan kita.